Oke, kita ulang sebentar ya. Oke, ini margin laba atas penjualan. Di sini untuk mengukur laba per dolar penjualan ya. Laba bersih yang tersedia bagi pemilik saham, rumusnya laba bersih yang tersedia bagi pemilik saham dibagi dengan total penjualan. Jadi kita mau lihat dari total penjualan, misalnya ada kan kadang total penjualannya yang dari laporan keuangan kemarin kita lihat total penjualannya tahun 2014 lebih besar daripada total penjualan tahun 2013. Tapi belum tentu labanya akan jadi lebih besar. Sini mau ngelihat, kalau misalnya perbandingan laba penjualan dan total penjualan, kalau total penjualannya besar tapi ternyata labanya menurun, berarti itu dalam operasinya kurang efektif. Berarti banyak biaya-biaya yang harus ditalangi, banyak pemborosan dari biaya operasinya. Ini kayak dia ada rasio namanya margin laba atas penjualan, membandingkan laba bersih dengan total penjualan. Untuk lihat seberapa efektif sih operasinya. Penjualannya bagus, tapi labanya sedikit, berarti dia operasinya itu boros ya. Banyak beban biaya yang terbuang, kurang efektif operasinya. Sampai sini dipahami? Gimana sampai sini dipahami? Makin paham, jalan? Paham? Bu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah rasio BEP ya. Ini kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dengan total aktiva yang dimiliki. Jadi di sini mau ngelihat dari total aktiva yang dimiliki, berapa besar sih dari aktiva yang Anda miliki itu bisa menghasilkan laba operasi yang efektif. Jadi ada perusahaan mungkin aktivanya banyak, tapi laba operasinya, penghasilan laba operasinya tidak efektif, jadi labanya kecil. Nah ini rasio BEP, rumusnya adalah EBIT. Apa EBIT kemarin? Di belakang ya. Apa EBIT kemarin? Earning before interest Equity and tax. before. Ya, earning before interest dan tax. Jadi penghasilan sebelum dipotong pajak dan bunga dibagi total aktiva. Ini rasio BEP. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dengan total aktiva yang dimiliki. Itu rasio BEP. Rumusnya EBIT dibagi total aktiva. Ini udah dicatat belum tadi? Sudah, Bu. Oke. Udah, oke. Ya, ini tadi yang belum ketinggalan tadi, yang pertama itu nggak bisa diulang. Nanti ya, ulangnya nanti lagi ya. Oke, kita lanjut. Kenapa? Oke, tadi itu rasio BEP. Sekarang kita akan masuk ke ROA.
Kelihatan nggak, Roa? Kelihatan ya? Belum, Bu. Roa, ini adalah rasio Belum, Bu. laba. Hah? Belum ada, Bu. Belum ada. Udah muncul? Udah, Bu. Udah. Oke, Roa udah kelihatan? Ini setiap saya Udah, Bu. buat Sudah. dalam mode slideshow, Sudah, dia nggak Ibu. bisa digerakin. Jadi gini aja. Oke, Roa. Di sini Roa adalah, bukan ikan Roa ya. Roa ini adalah rasio laba bersih terhadap total aktiva. Ya. Jadi Anda total aktivanya tadi, mau dilihat. Kalau tadi kan ada rasio BEP, EBIT dibagi total aktiva. Kalau ini adalah laba bersih dibagi total aktiva. Jadi mau melihat kemampuan total aktiva yang Anda miliki efektif nggak sih menghasilkan laba bersih? Nah, laba bersih yang disorot di sini adalah laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Ya. Kalau yang tadi kan ada margin, kalau tadi kan ada margin laba atas penjualan, ya laba bersih yang tersedia bagi pemilik saham dibagi total penjualan. Kalau ini adalah laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi total aktiva, ya bukan penjualan. Aktiva ada penjualan berbeda ya. Aktiva adalah harta kita. Mau ngelihat dari beberapa harta yang kita miliki itu efektif nggak sih untuk menghasilkan laba bersih? Oke, bisa dilanjut? Ya, Bu. Lanjut. Ya, sebentar ini. Oke. Kemudian setelah ROA ada yang namanya ROE. Ya, tadi ROA, ada sekarang ROE. Ini untuk mengukur lagi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibandingkan dengan investasi si pemegang saham, ya. Jadi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi ekuitas saham biasa. Modal si pemilik saham biasa dibandingkan dengan laba bersih yang akan diterima nanti. Itu adalah ROE, laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi ekuitas saham biasa. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ya setelah ROE. ROI. Kemudian ada rasio harga laba atau rasio P per E. Ini mau membandingkan harga per saham yang kalian keluarkan pada saat membeli saham, harga per saham nih pada saat kalian keluarkan beli saham, dibandingkan dengan laba per saham. Jadi harga per lembar yang kalian keluarkan untuk per lembar saham dibandingkan dengan laba yang akan kalian terima per lembar saham. Jadi membandingkan Anda misal keluar 200, nanti kira-kira labanya dapatnya berapa? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau misalnya yang lebih besar, misalnya Anda keluar 200 untuk satu lembar saham keluar $220. Kemudian setelah disimpan, diusahakan ada Anda jual lagi, itu harga 50 per dolar per lembarnya. Nah, itu adalah untuk mengukur adalah menggunakan rasio harga laba atau P per E. Harga per saham dibagi laba per saham. Ini menunjukkan refleksi perkembangan perusahaan di masa depan terhadap para investor ya. Rasio PE ini, P per E ini menunjukkan refleksi perkembangan perusahaan di masa depan terhadap para investor. Jadi untuk melihat kira-kira nanti di masa perkembangan sahamnya bagus atau tidak. Kalau misalnya menurunkan, kalau misalnya rasio PE-nya
kecil di bawah 0, berarti kan harga sahamnya turun. Tapi kalau misalnya naik, berarti karena laba saham yang didapatkan lebih besar pada harga saham, itu berarti bagus. Oke, kita lanjut. Ada rasio nilai per buku. Rasio nilai per buku itu adalah harga per saham dibagi nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Ya, rasio nilai buku per buku M per B, harga per saham dibagi nilai buku per saham. Nilai buku per saham dibagi ekuitas saham biasa sama dengan dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi gini, rasio nilai per buku atau MB itu adalah harga per saham dibagi nilai buku per saham. Nilai buku per saham itu apa sih? Nilai buku per saham itu adalah ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Itu adalah rasio nilai per buku, M per B. Ya. Jadi tadi rasio nilai per buku adalah harga per saham, per lembar saham, dibagi nilai buku per lembar saham, nilai buku per saham. Nilai buku per saham itu apa? Ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian ada istilah analisis tren. Analisis tren adalah analisis terhadap rasio keuangan perusahaan selama satu waktu dari per tahun ke tahun untuk melihat kemajuan atau kemunduran perusahaan. Ya, jadi mau ngelihat tahun per tahun. Misalnya di sini total penjualannya tahun 2013 meningkat, tapi labanya menurun, kan berarti itu kurang bagus. Nah, jadi untuk membanding rasio keuangan itu kenapa perlu diperlukan selain untuk membandingkan keadaan perusahaan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang sejenis, juga untuk melihat analisis tren perusahaan tahun per tahun, apakah cenderung meningkat atau menurun. Nah, ini kemudian ada istilah bagan Dupont. Bagan yang ditunjukkan untuk menunjukkan hubungan dan pengembalian atas investasi, perputaran aktiva, dan margin leverage. Example, contohnya ROA dapat didapatkan dengan cara menghitung margin laba perputaran dan total aktiva. Oke, selesai sampai di sini materinya. Sekarang kita latihan ya. Siap nggak latihan? Boleh, Bu. Oke, ini tadi laporan keuangan. Oke, bisa kalian lihat di slide juga. Ya, kan udah dapet kan ya ininya ya, slide-nya. Coba lihat di halaman 9 sama 10. Dari situ, kalian hitunglah rasio BEP dan rasio dari yang slide 9 sama 10, kalian hitung rasio BEP, ROA, dan ROE. Udah dapet kan ya slide-nya ya? Halo? Slide ini udah saya kasihkan ya? Coba dilihat yang halaman 9 sama 10. Dari yang ini, yang laporan yang di sini, laporan keuangan di sini, kalian hitunglah ROA-nya, rasio BEP-nya, dan ROE-nya untuk masing-masing tahun 2004 dan 2003. Ini saya kasih waktu 15 menit ya.
Oke. Saya akhiri dulu meetingnya, nanti kita bahas lagi dengan yang baru ya, yang tim baru ya. Earning before